Kenapa kok akhirnya membuka studio Pilates di Jogja? Dari si mertua saya, terus orang tua saya sakit, mereka tuh nggak bisa yang namanya jalan kaki. Satunya stroke, satunya memang dia punya imunnya nggak bagus. Terus akhirnya itu menjadi trigger untuk mempelajari Pilates dulu. Kenapa sih nggak bisa disembuhkan dengan orang-orang medis yang membantu, bukan obat ya, tapi ada pihak dari fisio dan lain sebagainya. Ternyata setelah saya mempelajari, Bedanya Pilates dan yoga apa? banyak orang, oh yoga sama pilates tuh, kalau yoga itu latihan pernapasan sama flexibility. No, semua hampir sama. Cuma bedanya mungkin di namanya yoga itu breathingnya tuh banyak banget, napasnya tuh banyak banget, sedangkan di pilates Daya beli Jogja itu nggak begitu tinggi dibandingkan mungkin kota-kota besar kayak Surabaya, Jakarta, Bali gitu misalnya. sebenarnya salah ya. Surabaya itu sama Jogja tuh daya belinya lebih tinggi Jogja. Orangnya lebih berani Jogja. Orang Surabaya teman saya bilang gini, kamu buka di Jogja harga situ emang laku. Laku, buktinya bisa. Mereka buka di bawah saya dengan alat yang sama, mereka tuh susah banget. Dan mereka banyak namanya nawar. Oke, kembali lagi di Traps Medianya Rakyat Jogja. Kali ini ada di segmen Yuk Hidup Yuk, karena banyak orang hidup yang tidak benar-benar hidup. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang yang nanti kita kenalan lah, nantilah pokoknya. Pokoknya nggak kepikiran lah apa yang dia bawa ke depan meja ini gitu. Kemarin waktu pertama kali ketemu sama beliau itu saya mendapatkan perspektif baru lah tentang dunia kesehatan. So please welcome, di sini ada Kak Mei. Tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Jadi yang pertama kali saya tahu Kak Mei ini adalah sekarang mengelola salah satu studio Pilates. Betul nggak? Betul banget. Boleh nggak diceritain latar belakangnya kenapa kok akhirnya membuka studio Pilates di Jogja? Dari si mertua saya, terus orang tua saya sakit, mereka tuh nggak bisa yang namanya jalan kaki. Stroke atau gimana? Dia stroke, satunya memang dia punya imunnya nggak bagus. Oke. Ya. Terus akhirnya itu menjadi trigger Iya, betul sekali. untuk mempelajari Pilates dulu berarti. Betul. Kenapa sih nggak bisa disembuhkan dengan orang-orang medis yang membantu, bukan obat ya, tapi ada pihak dari fisio dan lain sebagainya. Ternyata setelah saya mempelajari sebenarnya bisa dengan cara movement. Tapi orang-orang yang biasa kasih treatmentnya buat saya itu terlalu apa ya? Terlalu biasa gitu. Terlalu biasa. Iya. Ini maksudnya treatment di Pilates atau gimana? Iya, treatment di Pilates. Karena di Pilates itu sebenarnya bisa karena kita ke Pilates rehab sama rehab. Prehab sama rehab. Rehabilitasi. Bedanya apa? Prehab sama rehab. Kalau rehab itu sebenarnya sebelum kita cedera, kita harus melakukan treatment. Kalau oke. rehab itu orang yang sudah pernah operasi, terus sama dokter bilang, kamu harus rehab ya. Gitu. Jadi prehab itu sebelum ada kejadian lah ya, Betul. gitu. Kalau rehab itu setelah kejadian, Iya. untuk bisa kembali lagi gitu lah ya. Oke, nah ini tadi ada statement yang cukup menarik. Apakah memang Pilates di Jogja itu banyak yang dalam tanda kutip cuman Pilatesan doang? Bukan Pilates doang sih. Iya kan? Maksudnya tuh Pilates cuman movement aja yang dia pelajarin, tapi bukan ke arah rehabilitasi. Gitu. Berbedakah antara Pilates itu tuh movement sama dia untuk rehab gitu? Sangat berbeda. Kalau yang movement itu berarti yang prehab itu tadi, Kalau atau gimana? bukan beda lagi. Karena Oke. kalau yang prehab sama rehab itu memang harus Pilates yang berhubungan dengan orang-orang sakit dan maintenance orang yang sebelum sakit gitu. Jadi kalau misalkan Pilates yang cuman movement doang itu cuman kayak olahraga doang. Olahraga biasa, tapi tetap ngebakar lemak, latihan mobilisasi, latihan strength tetap dapat sih. Oke. Memperbaiki postur pasti iya. Oke. Nah, aku ada pertanyaan nih, kan Mei kan mempelajari ya, dan sekarang terjun di Pilates juga gitu. Ada fenomena yang saya amati di Jogja. Itu sekarang itu studio Pilates banyak. Ya kan? Studio Pilates banyak. Yang pertanyaan saya adalah kenapa bisa hype di Jogja? Padahal menurut saya Pilates tuh mahal loh satu sesinya gitu. Kenapa menurut Mei bisa rame gitu di Jogja? Karena bukan banyak sih di Jogja ini, masih banyak yang sebenarnya harus buka banyak. Jadi lagi. kurang banyak di Iya, Jogja? kurang banyak. Buat saya tuh masih bagus marketnya.
Ini apa sih? Apa sih? Hah? Bisa suruh diem nggak? Futsal. Oh, baru futsal di atas. Futsal. Oh. Oke, di Jogja sebetulnya butuh lebih banyak studio pilates. Iya, Kenapa? karena sebenarnya banyak orang-orang yang posturnya tuh bad postur gitu ya. Ya, contohnya di sekarang lagi duduk kan. Nah, orang tuh nggak sadar, oh duduknya ternyata pakai bokong yang kanan atau bokong kiri, terus tailbone-nya ke dalam. Itu sangat berpengaruh sama postur. Jadi sebetulnya orang itu butuh pilates, Ya memang. butuh banget karena ngebenerin postur kita. Yang utama itu terus latihan yang namanya breathing atau napas yang baik atau yang benar. Banyak orang tuh di gym mungkin ya hampir semua yang saya tangani 80% napasnya mereka tuh pakai dadanya over gitu. Pakai dadanya Berlebihan, kayak ngangkat nek mau jogging ngangkat gitu loh. Oke. Terlalu banyak ngangkat. Pakai bahasa Jawa nggak apa-apa aja. Nggak apa-apa ya. Santai. Oke. Nah, maksudku kan kayak ada nggak sih alternatif lain gitu untuk supaya kita tuh nggak harus pilates gitu. Kalau pilates, oh sorry, aku ganti pertanyaannya dulu deh. Oke. Idealnya kita pilates itu seberapa rutin? Itu dulu. Paling bagus tuh seminggu 2-3 kali. 2-3 kali. Iya. Itu sebulan lebih dari UMR Jogja nggak sih? Ya, lebih kayaknya. Tergantung ya tempatnya di mana. Yeay. Oke, Iya. itu kan maksudnya apakah nggak ada alternatif lain untuk kita tuh bisa memenuhi kebutuhan diri kita gitu kan, entah tadi masalah postur lah, masalah apa itu gitu, daripada harus misalkan bayar pilates seminggu sampai 3 kali gitu. Mau yang gratis nggak? Apa itu? Lihat YouTube, gelar karpet, latihan, lihat YouTube video. Nah, itu namanya mat pilates. Itu yang efisien. Banyak hampir orang ngelakuin itu kok, mat pilates. Tapi kan pilates tuh kalau saya lihat, saya juga belum pernah pilates ngomong. Ya, oke. Istri saya sering, nggak sering banget sih, beberapa kali lah ya pilates. Cuman kalau yang saya lihat itu kan pilates pakai alat ya, gitu. Apa bedanya mat pilates itu sama pilates yang menggunakan alat? Oke, pilates itu satu pakai pertama mat pilates dengan matras, kedua dengan reformer, terus dengan alat yang lainnya seperti chair, kayak Dilex sama barrel. Nah, yang pertama kita tuju tuh ya mending tes dulu sih sebenarnya untuk biar kita tuh tahu oh gerakan ini ya untuk lanjut ke reformer. Karena nggak semua kita kalau di tempat saya nggak saya izinin untuk ke reformer kalau dia belum pernah sama sekali pilates. Oh, Harus di mat pilates. Kenapa, Cik? Kenapa sih? Karena kalau dia misal belum pernah pilates langsung ke reformer, dia nggak ngerti karena itu kan alat beda sama si mat pilates. Mat kan di matras dia dengan bodinya sendiri. Sedangkan waktu kita dengan reformer kita harus balance antara alat dan badan kita sendiri. Karena itu ada namanya spring. Apa itu spring? Spring itu kekuatan yang waktu untuk kekuatan kita waktu dorong carriage-nya. Dorong carriage-nya itu dorong si reformernya, tempat tidur atau bednya. Oh. Ya. Nah, bedanya pilates dan yoga apa? Kan kalau kayak di mat itu kan yoga kan juga di mat kan, dan Ya. yoga juga gini-gini juga gitu. Oke. Kalau yoga itu banyak orang, oh yoga sama pilates tuh, kalau yoga itu pelatihan pernapasan sama flexibility. No, semua hampir sama. Cuma bedanya mungkin di namanya yoga itu breathing-nya tuh banyak banget, napasnya tuh banyak banget, sedangkan di pilates hanya satu napas. Satu napas itu. Inhale pakai rib cage, Heeh. exhale-nya seperti blow the candle atau tiup lilin. Nah, tiup lilinnya tuh pakai si muscle-nya namanya abdominal atau core-nya. meneh. Nah, aku yang tuh bahasanya tuh. Iya, nek yoga kan latihannya pernapasannya banyak. Itu bagus buat orang anxiety. Pilates juga bagus. Oh, jadi yoga lebih banyak ke latihan pernafasannya. Pernapasan dan strength sebenarnya juga ada. Oh, cuman banyak orang bilang yoga itu latihan pernapasan sama flexibility. No, bukan flexibility sama pernapasan. Tapi juga ada mobilisasi dan strength-nya sebenarnya. Oke. Cuman orang nggak paham aja. Sebentar. Bedanya flexibility sama mobility itu apa? Flexibility contohnya orang punya yang namanya, ini bahasa anatomi ya. Nah, flexibility itu terlalu lentur badannya. Nah, tahu lentur itu orang bilang latih, aku tuh stuck banget nih, harus latihan yoga biar lentur. Salah padahal. Yoga itu bukan cuma lentur aja. Mungkin dia posturnya memang sudah lentur dari dulu. Kan ada nih yang yoga, wah aku bisa split, bisa apa. Memang badannya dia memang dari dulu, dari dia lahir punya flexibility tinggi. Oke. Nah, itu namanya flexibility. Kalau latihan mobilisasi itu kita bergerak dari mulai tangan kita bergerak 360 derajat, itu mobilisasi. Terus dari tangan lari ke torasik, terus lari ke hip flexor. Banyak sih macam-macamnya yang namanya mobilisasi.
Cuman orang kadang Oh. lupa latihan mobilisasi itu sepenting itu di badan kita. Tapi kan berarti saat kita latihan mobilisasi itu juga meningkatkan fleksibilitas kita. Iya, betul. Cuman ada Oh. bedanya fleksibilitas sih. Apa? Fleksibilitas. Iya, fleksibilitas Fleksibilitas. sama Iya, apa mobilisasi. sih tadi? Apa sih tadi? Oh, bahasanya malah Malah bingung sendiri. malah bingung sendiri. Fleksibilitas, oke ya, fleksibilitas. Sama mobilisasi itu memang eh 50% hampir sama sih. Cuman kalau dilatih dalam bahasanya yoga sama pilates Heeh. beda. Oh, kalau Pilates lebih menganggap itu Mobilisasinya dengan mobilisasi. tergantung nih kita mobilisasi mau di mat atau Heeh. di reformer atau dengan alat atau enggak dengan alat. Semua berbeda. Semua berbeda. Iya, Kompleks ya karena ternyata. kan sekolahnya juga berbeda, kita diajarkan juga caranya berbeda. Orang gym juga sama kok, hampir semua tuh berbeda. Oh, latihan mobilisasi di gym yang dia kasih belum tentu itu mobilisasi di tempat kita. Karena persepsi orang tuh mobilisasi tuh banyak sekali ya. Jadi kita nggak bisa nyalahin orang yoga, orang nge-gym, orang pilates, nggak bisa nyalahin hal yang namanya mobilisasi. Oke. Gitu. Kalau misalkan nih, Ci, aku sekali 2 kali Pilates, terus aku sering nonton YouTube gitu. Mm-mm. Boleh nggak aku tiba-tiba jadi instruktur Pilates gitu? Ya nggak boleh lah. Berarti instruktur abal-abal itu. Tapi emang ada apa ya, kompetensi khusus kah untuk bisa menjadi instruktur Pilates gitu? Iya ada, kita harus namanya ambil course atau ambil sekolah yang berbasis satu ada yang internasional ada yang lokal. Tapi semua hampir sama, semua sebenarnya sama-sama bagus sih. Cuma tergantung siapa lead IT-nya kita. Apakah lead IT juga kita harus lihat backgroundnya lead IT ini siapa. Banyak orang yang nggak mau ambil sekolah yang asal-asalan, asal murah sekolahannya, terus dia nggak lihat backgroundnya lead IT itu. Kalau saya tuh sangat concern sama orang-orang yang lead IT-nya tuh dia udah ambil di mana buat ilmu kita ngajar ke orang juga kan. Itu penting banget. Nah, banyak orang yang guru pilates itu dia cuma ngambil yang murahnya. Tapi murahnya itu waktu dia ngajar ke orang, kasih ke orang badannya belum tentu dia bagus atau enak. Tapi emang apa sih yang dipelajari waktu kita tuh ambil course untuk jadi instruktur Pilates itu? Yang dipelajari kalau saya tuh lebih dulu waktu saya sekolah anatomi dulu ya, itu penting banget. Anatomi tubuh. Anatomi tubuh seperti sekolahnya kayak orang kedokteran. Iya dong. Iya, Oke. cuman mungkin tergantung kita mau ngambil jadi guru pilates mau yang lebih concern ke movement atau mau ke prehab atau rehab. Kalau saya kan mau ke rehab sama prehab, jadi saya harus ngambil yang namanya anatomi dulu. Tergantung nih orangnya mau main movement atau mau lebih ke injury namanya. Tapi itu berarti course yang berbeda lagi? Iya berbeda, banyak banget ya. Banyak sekali. Dalam Pilates pun course-nya ada banyak? Iya banyak. Kalau yang cuman normal aja, yang orang-orang ngambil biasanya satu mat pilates, reformer, CCB itu namanya ada Cadillac, ada barrel, terus ada lagi tower, beda-beda. Sekarang udah banyak macemnya. Jadi kita harus pinter-pinter milih sekolahan juga, nggak cuman asal murah sekolah terus pas ngajar ke orang beda yang dikasih. Yang ada malah bukan pilates, yang ada malah gym. Oke, misalkan nih, Ci, ada nggak sih kayak di Jogja itu kayak oke, aku ambil instruktur ambil misalkan yang mobilisasi nih, khusus mobilisasi. Terus aku juga akhirnya setelah cuman ambil satu course, terus akhirnya aku juga ngebantu untuk prehab ataupun rehab gitu misalkan gitu. Ya bidang keilmuannya yang lain gitu tuh sampai jadi instruktur itu ada nggak sih sebetulnya? Yang hanya bisa cuman orang yang berbackgroundnya fisioterapi bisa. Tapi kalau kita background yang bukan fisioterapi, kita harus ngambil semuanya agar kita tahu yang namanya anatomi struktur tubuh manusia. Karena Gitu. basicnya kalau fisioterapi itu masih hampir sama ya untuk yang rehab gitu ya? Iya, kalau fisioterapi tinggal digabungkan sama keilmuannya pilatesnya, iya, itu lebih bagus banget sih. Oh, oke. Nah, Mei kan bikin Harmoni Pilates nih, ya kan? Di Jalan Palagan. Jalan Palagan ya. Oke. Nanti di searching ya guys ya. Ada tuh di Maps Harmoni Studio. Harmoni Studio. Ya, Harmoni Studio. Nah, sebetulnya yang beda dari Harmoni ini sama Pilates lainnya di Jogja itu apa sih, Ci? Kalau di Harmoni itu kita memang ada khusus injury. Ada injury itu ada rehab sama rehab yang aku bilang tadi.
Kalau di tempat lain mungkin belum ada, tapi kedepannya saya nggak tahu ya. Semoga Semoga ada. lah Iya, ya. semoga ada karena harus terbuka ya. Hmm. Pilates itu nggak cuman olahraga movement, tapi mereka harus tahu namanya memperbaiki tubuh orang-orang yang sakit, mereka juga butuh. Oke, oke. Gitu. Tapi berarti boleh ya untuk maksudnya kayak kita misalkan lagi cedera itu untuk pilates itu sebenarnya boleh kan? Boleh, tapi bukan pilates yang movement banyak bergerak yang aneh-aneh. Kita harus di tempat kita tuh harus ada isi form. Nah, sebelum kita mengajar kita harus tahu si klien ini walaupun grup, mau private atau mau rehab, kita harus tahu backgroundnya si klien tuh apa, sakitnya apa. Nah, di tempat kita tuh mungkin bedanya di situ. Kita harus isi form, kita harus tahu si kliennya ada sakit apa. Oh, jadi treatmentnya tuh Gitu. dipersonifikasi lah ya? Betul. Oke. Pasti kita tanya walaupun grup ya, ada sakit nggak, olahraganya apa kemarin, pasti kita tanya kok. Oh, menarik sekali. Iya. Ya. Katanya di Harmony itu juga bikin untuk sertifikasinya instruktur, itu betul nggak? Iya, jadi kita kerjasama sama namanya PPS, Progressive System Pilates di Jakarta. Light IT-nya buat saya sih ya, Light IT-nya itu bagus-bagus banget sih. Oke. Walaupun mereka lokal, soon mereka mau pakai dari sertifikasinya yang dari Amerika gitu deh. Oke. Pertama Indonesia dulu, terus ada semua yang ngumpulin berkas-berkasnya, baru bisa tereditasi untuk bisa ngajar di luar negeri gitu. Oh, Iya. menarik. Orang dalamnya tuh orang-orang pintar semua sebenarnya. Iya. Oke. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih, perihal studio Pilates, ya kan? Kenapa Mei itu mau bikin studio Pilates di Jogja gitu? Yang mana kita tahu daya beli Jogja itu nggak begitu tinggi dibandingkan mungkin kota-kota besar kayak Surabaya, Jakarta, Bali gitu misalkan. Oke, sebenarnya salah ya. Surabaya itu sama Jogja tuh daya belinya lebih tinggi Jogja. Masa sih? Orangnya lebih berani Jogja. Masa sih? Orang Surabaya teman saya bilang gini, kamu buka di Jogja harga segitu emang laku? Laku, buktinya bisa. Mereka buka di bawah saya dengan alat yang sama, mereka tuh susah banget. Dan mereka banyak namanya nawar nggak apa-apa, diskon nggak apa-apa. Tapi udah didiskon aja, udah harga yang murah minta diskon lagi gitu. Gitu. Di Surabaya, Semarang itu lebih parah loh dibanding Jogja. Jogja ini Surabaya, Semarang lebih parah. Iya. Teman saya semua lebih sensitif akan harga gitu. Iya, betul banget. Oh. Surabaya, Semarang itu sensitif sekali. Berarti so far waktu Mei bikin Pilates ini di Jogja ini sebetulnya secara demand itu aman-aman aja. Iya, saat ini masih aman. Saat ini masih aman. Saat ini masih aman ya. Berarti ini ya apa takut nggak sih kalau misalkan Pilates ini tuh cuman hype sesaat di Jogja gitu? Kalau buat saya sih nggak takut karena kita punya yang berbeda dibanding yang lain. Oke, Gitu. Iya, menarik sih. Nah, ada satu hal lagi nih yang aku pengen kulik dari Mei. Kemarin waktu di pertemuan pertama kita, Mei cerita tentang fascia rilis ya. Fascia rilis. Fascia rilis ya. Ini adalah sesuatu yang baru. Walaupun sebetulnya fascia itu waktu saya tanya sama istri saya gitu. Istri saya kan dokter ya kebetulan. Ya itu sebetulnya istilah yang umum di medis ya kan. Betul. Perihal fascia itu gitu. Tapi kan buat saya orang awam fascia apa sih fascia nih gitu. Kita mah taunya kulit otot gitu doang gitu kan, tulang gitu. Nah, boleh nggak dijelasin sedikit tentang apa itu fascia dan apa itu fascia rilis itu tadi? Oke, kalau fascia itu kalau bisa membayangkan, tahu nggak jaring-jaring laba? Oke. Nah, jaring-jaring laba Spider-Man. itu, yes. Brand new day guys. Jadi otot itu dibungkus sama namanya jaringan fascia. Otot dibungkus sama fascia, oke. Yang putih-putih itu. Terus tulang pun juga dibungkus sama yang namanya jaringan dari namanya fascia juga. Nah, Oh, jadi dia di luar otot dan di luar tulang. betul. Iya. Dibungkus sama si jaring-jaring laba itu. Fungsi dari fascia? Fungsinya kan satu, dia bisa extension kalau bilang melenturkan tubuh kita, itu namanya fascia. Kalau kita stuck fascianya itu, dia juga akan kayak ngunci. Kalau orang Jawa bilangnya gulune tengeng. Gulune apa ya namanya? Tengeng. Kenceng, leherku kenceng gitu kan. Tapi berarti kalau kayak tengeng gitu tuh sebetulnya fascianya yang ini. Bukan ototnya. Kan otot dibungkus sama jaringan fascia. Itu kan jadi satu ya. Nggak cuma ototnya saja. Cuman orang taunya kan kalau orang awam taunya itu otot. Kalau kita yang udah sekolah anatomi, sekolah injury, dia pasti kita tahu. Oh, itu fascianya pasti pakai bahasa kedokteran itu fascia pasti tight. Kalau nggak tension gitu. Oke. Nah, apa namanya?
sepenting apa sih kita tahu tentang fascia ini gitu? Oh, tadi yang fascia Fascia release release, dulu. oke. Fascia release Kalau dulu. misalkan fascia release itu kenapa saya kasih ke klien saya selalu fascia release sebelum latihan movement? Oke. Karena kalau kita kasih fascia release dikit aja, dia pasti gerakannya akan lebih lentur. Bukan lentur, lebih bisa pakai badannya sendiri, nggak tight, nggak yang misalkan contohnya dia bergerak lurus, harusnya lurus atau extension, terus ada membungkuk sama ini apa ini bahasanya? Bahasa Indonesianya. Mendangak, bukan. Kayang. Bukan. Bahasanya aduh, apa ya? Sampai ngerti bahasa Indonesia deh. Biasanya flexion, extension, Oh ya, panjangin, pendekin. Ke depan, ke belakang. Ya, itu Oke. extension and flexion. Flexion, Nah, oke. kadang ada orang yang nggak bisa di situ. Ada stuck di bagian-bagian tertentu. Kalau untuk jelasin stucknya di mana, harus lihat kita namanya palpate. Palpate itu menyentuh badan orang, dipijat caranya wong Jawa. Wong Jawa ngomongnya dipijat. Dipijat sih. Oke. Berarti dia tuh kayak ini ya, fascia release itu berarti kayak istilahnya itu tuh apa? Jaringan. Mengembalikan Mengembalikan tubuh menjadi bukan fleksibel lagi ya. fascianya tuh supaya nggak kaku gitu kali ya. Supaya nggak tension lagi. Oh, supaya nggak tension Iya. gitu. Nah, itu tuh selain misalkan supaya untuk fleksibilitas lah atau untuk movement orang itu sendiri gitu kan. Apa sih kegunaan dari fascia release ini? Kenapa kita harus harus melakukan fascia release gitu? Ya karena tubuh kita kan semua dibungkus sama jaringan-jaringan fascia. Coba bayangin kalau fascianya kita tension atau tight, tubuh kita sakit atau kalau nggak sakit stuck dong. Cuman kalau orang Jawa taunya tengeng ya, terus tengeng. kenceng gitu. Nah, itu fascianya berarti ada yang tight atau over, terus stress juga bisa bikin fascianya tuh semakin melebar dan menumpuk. Oh, Gitu. oke. Nah, ini belajar dari mana perihal fascia Kalau ini? fascia itu saya nemuin belajar satu, teman saya sudah course namanya fascia release, tapi setiap orang kan berbeda-beda nih. Sekolahnya di mana? Waktu itu saya sekolah di namanya neurokinetik. Neurokinetik itu dari Amerika. Neuro itu kan jaringan. Jaringan, tapi kan jaringan neuro, tapi semuanya berkaitan. Gitu. Oh, oke. Itu yang dipelajari tentang Sebenarnya banyak, nggak cuma neurokinetik aja. Sekolah yang kayak injury namanya ESP, ilmu jadi lupa. ESP apa tadi? Bukan. Special population. Itu untuk orang lari ke rehab, semua dijelasin tentang fascia, tentang kenapa tubuh kita tight, kita harus bantu orang seperti apa caranya, treatmentnya, movement apa yang harus kita kasih ke si kliennya, semua ada di buku itu, gitu panduannya. Nah, ini kan masih awam banget nih di Jogja tentang fascia release ini, gitu. Tapi kalau di luar Jogja, entah mungkin di kota besar ataupun bahkan di luar negeri, itu sebetulnya hype dari fascia release ini gimana sih? Kalau di luar negeri mungkin sudah hype banget ya. Terus apalagi di Jakarta, di Surabaya, orang udah pada banyak tahu. Cuma di Jogja ini buat orang-orang tuh masih awam. Bedanya fascia release sama fisioterapi apa? Beda. Kalau fascia release kan kita menentukan poin. Sebenarnya gini, kalau di fisioterapi itu namanya trigger point ya. Oke. Kita belajar tentang trigger point untuk merilis si tubuh si orang itu. Oke. Sedangkan fascia release itu hampir sama, cuma mungkin istilahnya yang berbeda ya. Cuma lebih dalam dibanding si trigger point ini. Oke. Ini aku kalau ngomong sama Mei itu tiba-tiba pengen duduk tegak gitu loh. Ya harus ya. Semuanya tegak langsung tuh. langsung tiba-tiba tuh langsung umbar masalah posisi duduk gitu loh. Ya harus lah. Oke. Nah, dari pasti kan udah banyak nih klien yang ditangani sama Mei lah ya. Ada nggak cerita klien-klien yang memorable lah buat Mei itu? Dia tuh tadinya tuh sakit apa? Bahasanya apa yang memorable? Saya kok nggak ngerti apa ya. Apa bahasa Jawa aja? Berkesan. Oh iya. Berkesan lah. Iya. Berkesan yang Mei tangani itu dari tadinya dia gimana terus jadi gimana gitu. Yang paling berkesan buat aku itu orang yang tidurnya pakai bantalnya terlalu tinggi. Dan akhirnya waktu lepas dari bantal, lehernya ngambang. Hah? Bisa membayangkan? Gimana tuh? Bisa membayangkan? Bentar. Dia tidur, ya bayangin. Dia senang tuh bantalnya double. Oh, berarti dia agak naik gini kepalanya. Iya, ya? kepalanya naik ya. Terus waktu dia tidur tanpa bantal, lehernya langsung sakit. Oh. Dan dia nggak bisa menyentuh namanya kasur.
Jadi ngambang. tidur. Ngambang. Karena kebiasaan habitnya dia mungkin itu sekitar 10-20 tahun dia melakukan hal seperti itu. Berarti itu dia memang dari dulu mungkin ya berarti puluhan tahun ya. Dia tidur selalu menggunakan bantal tinggi. Betul. Karena dia punya problem di lumbar. Atau namanya Apa lumbar itu? itu pinggang ya. Oke. Sakit HNP. Nah, itu. Oh, berarti dia punggung bawah sini. Iya, Oh. dia sering sakit. Akhirnya dia tuh kepengen si lehernya itu si lumbarnya itu nggak sakit. Akhirnya dia pakai bantal 2-3. Oh, karena dia kalau Kalau tidurnya tidurnya flat sakit ya. sakit Iya, di sini. betul. Oke. Tapi itu cuman karena kebiasaan aja berarti. Iya, itu? karena kebiasaan itu. Kita kan manusia punya habit ya. Dari cara duduk sama cara tidur. Oke. Itu penting banget. Oke, terus May treatment tuh, ya kan? Berapa kali sampai dia tuh Sekali bisa? aja bisa sih. Sekali. Iya, sekali aja bisa. Ikut Sekitar 2,5 jam terapi ya. apa sulapan itu? May? Itu sulapan banget. Sekali. Iya, 2,5 jam treatmentnya ya. 2,5 jam. Iya, 2,5 jam. Oke, langsung dia bisa tidur. Langsung bisa tidur lurus, cuman telapak tangan aku ini ke tempat tidur dan dia bisa tidur di telapak tangan aku. Gitu. Banyak yang seperti itu. Rata-rata orang usia di atas 60 tahun. Oke. Kalau yang cedera pernah nggak menangani? Cedera orang pernah, dia punya meniskus kanan kiri. Apa itu? Atlet meniskus itu tempurung. Meniskus. Tempurung itu lutut. Oh, ada lutut. masalah di lututnya. Ada masalah di lututnya, dia udah operasi oke. kanan kirinya. Hah? Terus yang ketiganya saya bilang jangan operasi. Kasih aku 3-4 bulan biar kamu nggak operasi lagi. Nah, Oh, kalau ini beberapa kali. kalau ini ya seminggu 2 kali. Karena kan Oke. udah pernah operasi kanan kiri dan dia mau operasi lagi yang sebelah kiri karena merasa sakit. Ternyata dia nggak pernah punya yang namanya balance di badannya dia. Contohnya waktu duduk melengkung badannya ya, melengkung. Nah, dia udah operasi meniskusnya, melengkung tuh duduknya. Heeh. Terus lama-lama dia buat latihan sepak bola lagi, overuse, akhirnya sakit lagi. Jadi badan itu kompensasi cari badan yang nggak sakit. Yang udah nggak sakit ini, yang udah nggak sakit ya, dia bikin sakit lagi. Lama-lama gantian terus sakitnya kalau dia nggak punya namanya balance. Oke. Berarti itu sebetulnya kita rajin olahraga, bahkan atlet pun itu tuh tidak menggaransi kita bebas dari permasalahan di fascia sebetulnya. Justru banyak atlet yang cedera, fascianya tight, overuse. Justru banyak atlet yang cedera gara-garanya fascianya overuse. Iya, satu overuse, kedua dia mungkin over latihannya juga bisa tanpa dia sadari. Mungkin karena kesadaran, maksudnya kita sebagai bukan kita ya, maksudnya para atlet itu juga mungkin karena nggak tahu juga ya fascianya itu perlu Nah, mungkin di-treatment gitu. bukan atletnya sih, harusnya mungkin dari pelatihnya nggak tahu tentang si fascia ini how to work. Iya. Karena kan mungkin Berlebihan juga nggak bagus. Iya sih. Berarti kalau misalkan kita tuh nge-gym nih tiap hari gitu, nggak jaminan kita nggak sakit-sakit gitu badannya secara postur kah atau apa gitu. Nge-gym setiap hari, kalau berarti overuse dong tiap hari nge-gym. Overuse. Iya dong. Coba deh badan-badan yang badannya gede itu, kalau kita rilis fascianya itu teriak-teriak dia, sakit sekali. Karena justru ya. Iya, karena super tight banget, Tambah kenceng gitu. tambah merengkel ngono ya. Merengkel yo. Merengkel. Oh, jadi semakin semakin kita latihan otot itu justru semakin Yang penting tuh olahraga tuh nggak cuma latihan strength aja. oh nggak cuman strength aja. Iya, kita latihan namanya pernapasan, Mobilisasi juga tadi ya. mobilisasi, fleksibilitas juga harus latihan. Latihan napas juga, udah latihan napas tadi ya. Oke, kebayang. Kalau kita nge-gym, di-combine sama pilates, bagus nggak? Bagus banget. Karena kan di gym kita pendek semua ototnya ya. Kalau di pilates kita memanjang semua dan latihan napas. Di pilates sama di gym tuh napasnya pasti berbeda. Tapi kalau orang gym ke pilates itu justru lebih bagus ngeberdiri posturnya mereka. Oh. Banyak orang gym mungkin dia nggak aware yang masalah namanya HNP atau bahasanya bokongnya nonggeng. Itu bukan bokongnya nonggeng, sebenarnya lumbarnya yang bermasalah. Sering lagi. Loro kabeh. Saya tuh kalau misalkan duduk di kayak gini, itu sini yang nggak kuat, sakit. Iya, karena kebiasaan ya. Iya. Terus kebiasaan saya bilang habit itu yang mempengaruhi postur tubuh kamu. Ya. Oke. Duduk, tidur, latihan olahraga. Kalau salah juga mempengaruhi si postur itu. Di Jogja kan banyak pekerja kreatif nih. Pekerja kreatif tuh biasanya banyak di depan laptop.
ya kan? Ya. Akhirnya itu masalahnya kayak Lintang ini dia nggak bisa tegak dulu. Dia berdiri nggak bisa tegak aja. Dia berdiri kayak gini. Miring kan? Dia miring kan? Miring. Ketinggian kali. karena kebiasaan di depan laptop mungkin ya gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya walaupun kita banyak di depan laptop, kita tetap bisa menjaga postur tubuh kita yang baik gitu? Ya paling nggak tuh belajar mengerti tubuh kita dulu. Namanya mind body connection sama mind body awareness. Apa meneh? Apa meneh Jadi mind body connection. otaknya itu harus berkesinambungan dengan badan kita, dan badan kita harus berkesinambungan dengan otak kita. Jadi aware namanya. Tahu aware? Ngerti awake dhewe. Oke. Gimana caranya gitu? Ya gimana caranya itu connect gitu? Belajar. Apa yang Di dipelajari? internet udah banyak. Piye ya badanku kok jadi begini? Pasti lihat di internet dulu. Kedua baru ke tempat olahraga, bisa aja. Nah, yang bagus tuh memang pilates sih buat saya. Dikombain lah olahraga apapun, kalau dikombain sama pilates jadinya bagus banget. Oke. Ya. Apalagi pilatesnya di harmoni. Iya. Oke. Apa namanya? Setelah tadi, aku masih nyambung dulu ya. Setelah tadi kita ngerti tubuh kita lah, gitu. Katakanlah kita mempelajari tubuh kita tuh sebetulnya maunya apa sih dan lain sebagainya gitu. Ada nggak hal-hal yang perlu kayak misalkan dilakukan, misalkan kayak stretching atau apa untuk teman-teman yang banyak duduk di depan laptop itu tadi gitu? Yang lakuin aja, misalkan dirubah sih habitnya. Biasanya kalau di laptop badannya melengkung ya, pakai bahasa yang istilah orang mengerti aja. Badannya melengkung, bungkuk gitu. Sebenarnya kan nggak baik buat tulang punggung belakang kita. Betul. Coba dilakuin setahun 2 tahun. Lama-lama badan kita kan juga protes tuh. Kok awakku dingeneki terus? Nah, kita harus connection sama si badan kita. Oh iya. Kalau kita masa bodoh ya lama-lama tuanya badan bungkuk kabeh awake. Iya. Soalnya ada teman saya itu, Mei, kalau dia ngedit di depan laptop, itu dia tuh duduk di bawah, kakinya kayak gini terus kayak gini gitu loh. Pengen tahu enggak kenapa? Kenapa? Karena tubuh kita tuh pinter cari posisi yang paling enak. Iya. Tapi nggak pasti bener kan? Enak itu kan nggak pasti bener, nggak pasti tapi bagus kan nggak semua orang mengerti. Enak itu, nah ya kan, nggak ngerti kan maksudnya. Nah, badan tuh pinter cari posisi yang paling enak buat kita duduk, contohnya duduk ya. Nah, itu pasti mereka cari yang paling enak posisi, mau melengkung kiri, melengkung ke kanan, atau miring ke kiri, mau miring ke kanan, mau ke depan atau ke belakang, itu dia pasti cari posisinya. Kalau udah nggak enak dia kan ganti yang ke kiri. Iya, betul. Iya, betul. Paling bener tuh ya kita kalau misalnya duduk 1 jam, kita harus jalan kaki 1 jam. Paling nggak kerjanya duduk sambil 1 jam, iya, jalan kaki 1 jam. harus seperti itu. Karena contohnya misalnya kita lagi ngedit nih ya, kan duduk terus 1 jam. Kita harus berdiri sambil jalan 1 jam. Itu untuk mengurangi si bagian tulang punggung kita sering sakit. Karena kan kayak wong duduk itu melengkung, ya lumbarnya itu kejepit terus. Coba berjam 1 jam, rasanya kayak apa? Sakit harus. Nah, harusnya nanti lama kalau udah tua itu lama-lama orang udah tua baru kerasa ya. Nggak udah tua, anak muda sekarang banyak seperti itu. Usia belasan, karena terlalu banyak di laptop, duduk, nongkrong duduk lama, kerja duduk lama. Sebenarnya paling bagus tuh kalau orang sering office itu harus latihan mobilisasi dibanyakin. Oke, besok gitu Ki ya. Kamu kalau udah 1 jam di depan PC-nya diangkat. Jalan-jalan. Mau tahu latihan mobilisasi paling murah, gampang, enak enggak? Gimana tuh sih? Ngesot. Kok ngesot? Iya, ngesot. Ngesot. Iya, ngesot. Tahu suster ngesot? Iya, nah, tahu. itu posisinya begitu. Iya. Tapi sambil jalan ya. Bisa bayangin enggak? Kenapa itu bisa jadi latihan mobilisasi? Karena kalau misalnya kita capek duduk, itu latihan mobilisasi di bagian hip flexor. Bagian hip flexor itu bahasa Jawanya pinggul. Oke, pinggul. Pinggulnya kan dia mobilisasi bergerak. Oke. Gitu. Nah, tapi kalau kita udah posturnya udah nggak bener nih, gitu. Apa yang harus dilakukan pertama kali kalau posturnya nggak bener? Ya latihan mobilisasi dulu sebenarnya. Kalau orang kan bilang udah posturnya nggak bener, dia langsung latihan strength gitu kan. Udah latihan strength, gym, tambah nggak bener. Yang ada imbalance. Tahu imbalance nggak? Imbalance tuh dekwur. Apa meneh? Dekwur gue namanya shoulder. Shoulder itu bahu.
Ya. Bahunya satu pendek, satu Oh tinggi. iya, kemarin aku langsung diprotes sama Mei kayak gitu. Ini dhuwur sebelah iki ngajarin. Satu itu, kedua sering pakai tas mahal biasanya. Ma, Tasnya mahal, jadi keberatan tuh tasnya yang gini. Nah dia begini ya. Itu nggak mempengaruhi cuma shoulder doang, mempengaruhi dari torasiknya. Torasik itu tulang punggung belakang, sama bagian pelvic. Pelvic itu dibilang si tempat kemaluan semua orang ada di situ. Pelvic itu di bawahnya hip atau tulang pinggul. Itu miring semua itu kalau dicek. Mak, Iya. pantes. Langsung bayangin ada yang miring kabeh. Oke. Nah, ini kan sebuah apa ya, keilmuan yang nggak banyak orang tahu dan pasti itu kan sesuatu yang mahal ya. Maksudnya dalam mahal itu kan bukan berarti terus harus gimana, cuman kan ini tuh valuable lah ya sebetulnya gitu. Nah, tapi yang jadi menarik Mei itu tuh kenapa Mei itu tetap berada di Jogja dan coba mengimplementasikan keilmuan-keilmuan itu di Jogja. Kenapa nggak di kota besar? Aku yakin dari instead of di Jogja, di Jakarta, keilmuan Mei ini dihargai jauh lebih tinggi pasti. Karena saya ingin meningkatkan Jogja itu juga punya orang yang bagus juga dan keren juga. Tapi PR-nya gede ya. Tapi apakah memang menganggap fasioterapi itu adalah apa ya, terapi yang pricey atau enggak sebetulnya? Kalau di luar negeri, Amerika, Eropa tuh memang fasioterapi ini sangat mahal. Sangat mahal. Karena sekolahnya juga lumayan mahal juga ya. Sebenarnya saya sekolah ini karena saya tuh pengen benerin badan saya sendiri sebenarnya, sama keluarga saya. Berarti awalnya bukan untuk komersialisasi. Iya. Untuk sendiri sama untuk keluarga. Tapi kok keluarga sebanyak yang sembuh, baru coba bukan coba ya. Oh, bukan coba dong. Baru mulai bantu orang lain dulu. Oke. Tapi yo nek misalnya sekali iso mari ngono ya worth it ya. Worth it sih. Nah, itu tergantung orang menilai kita value seperti apa. Kalau kita dianggap mahal ya berarti mereka nggak ngerti. Udah banyak nggak sih Mei yang tahu tentang fasioterapi ini, atau bukan tahu ya, maksudnya dia yang ahli fasioterapi itu di Jogja gitu, udah banyak belum sih? Kalau yang ahlinya mungkin dokter ahlinya ya. Oke. Yang bisa hands on lah. Yang hands on. Yang saya tahu sih baru saya. Iya. Dan di studio Harmoni itu memang baru Harmoni yang bisa merilis atau punya terapi, dan kebetulan semua pelatih di sana fisioterapi semua. Oh, pelatihnya di Harmoni itu basisnya adalah fisioterapis. Iya, backgroundnya semua orang fisioterapis dan sudah sekolah Pilates certified. Gitu. Apakah seseorang dengan background fisioterapis itu tuh lebih bagus jika dia mempelajari movement? Iya, bagus banget karena saya udah bukan praktikin ya, saya sudah coba untuk keluarga saya dulu sebenarnya. Ya. Tapi jadi kayak kelinci percobaan. Iya dong, iya. Oh benar juga ya. Semua teman-teman saya tak coba semua. Loh, kan gratis. Kan gratis. Baru kemarin KB. Iya. Oke. Nah, sakit gak sih di ini? Tergantung, kalau orang itu punya sakit. Habis ini kita coba kali. Boleh. Kalau orang yang punya tensinya banyak, terus dia punya banyak stres, pasti sakit. Orang yang normal aja sakit juga. Orang normal sakit? Iya, pasti. Orang normal tuh orang yang punya injury atau cedera, itu juga pasti sakit. Karena setiap manusia itu dia menyimpan yang namanya luka. Bukan luka karena di kena sobek ya, cie. William tuh banyak tuh luka hatinya banyak tuh. Karena kita nyimpan yang namanya trauma, itu juga bisa kita rilis dengan fascia rilis. Di titik-titik tertentu ngebikin orang tuh jadi rilis saat kita terapi. Sebentar. Ada yang bisa nangis loh. Saya punya beberapa klien dia nangis. Dia beli paketnya 20 nih ya. Kan mahal tuh, 16 juta lebih. Dia cuma ketemu saya 2-3 kali. Habis itu dia udah bener-bener rilis. Ternyata dia plong bisa ngomong ke saya semua sampai nangis-nangis.
Berarti emosi yang terpendam itu keluar juga. Iya. Kok bisa? Kok relasinya di mana? Merilis emosional. Iya. Kok bisa? Kok bisa? Bisa lah, tubuh kita kan menyimpan banyak masalah dari mulai kecil sampai dewasa. Nah, kalau kita kena dari titiknya si fascia itu, dia akan merilis semuanya. Jadi mereka itu jadi ingat masa lalunya mereka. Ya. Masa sih? Iya, dia sampai nangis datang aja baru dipegang dia 15 menit aja aku pegang. Nangisnya udah dari mulai awal sampai 1,5 jam nggak berhenti. Akhirnya dia curhat. Ya, gitu. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Gitu. Kalau yang kena itu bisa. Nanti ada yang sebenarnya orang ini, contohnya dulunya aslinya orang ini tuh introvert aslinya. Setelah aku rilis bisa jadi ekstrovert. Iki saya aneh meneh iki. Maksudnya apakah jadi bisa lancar ngomong kah? Iya, atau apa ada gitu? staff saya satu, dia orangnya dulu kalau ngomong gini. Waktu dia ngajar inhale, exhale kayak orang nari gitu ya. Setelah saya rilis 2 kali, dia langsung inhale, exhale gitu. Oh, itu apakah masuk ke psikologinya dia atau lebih kayak sebetulnya otot-ototnya bisa bekerja lebih baik sebetulnya? Nah, itulah saya sekolah dan guru saya juga mempelajari ilmu seperti ini, belum tahu jawabannya kenapa. Yang tahu adalah tubuh kita sendiri saat kita rilis. Oke. Orang yang diem jadi cerewet bisa, orang yang cerewet jadi diem juga bisa. Cerewet jadi diem bisa? Bisa. Tolong Unsa. Dirilis, tolong supaya agak diem gitu, supaya agak diem. Nanti kamu rugi loh kalau iya sih, betul. Jangan. Betul. Bahaya. Kok bisa tapi ya? Iya. Kok bisa ya? Tapi itu berarti sebetulnya masih sebagai itu lebih kayak ke pengalamannya ya. Iya. Gitu ya. Setiap tubuh manusia kan waktu kita rilis kan berbeda-beda ya. Iya. Cara dia menerimanya. Oke. Mungkin ini deh. Sebagai penutup lah, ini udah 44 gitu. Kita biasanya tuh 35 menit. Oh, ini. Jadi enggak apa-apa. Apa namanya? Sebagai penutup lah mungkin gitu. Apa sih harapan Mei terhadap apa ya mungkin ya ekosistem Pilates dan fascia terapi utamanya di Jogja ataupun di Indonesia? Buat saya apa tadi? Harapannya untuk ekosistem Pilates dan fascia terapi ini. Ya, harapannya semua orang harus mempelajari si fascia release ini sih, karena bagus banget untuk membantu orang-orang yang punya satu cedera, masalah anxiety juga, itu bagus banget. Kalau bisa mereka harus sekolah ya, orang-orang yang berkecimpung di dunia Pilates atau dunia psikolog, itu bagus banget kok. Nggak cuman orang awam aja yang belajar, tapi banyak dokter-dokter yang belajar ilmu yang namanya fascia release. Ya. Tapi manfaatnya kalau misalkan buat dokter apa? Satu yang aku bilang hands on itu. Kan dokter itu kan punya spesialis nih. Satu spesialis bedah, dia pasti belajar bedah aja, tapi dia tidak menguasai namanya si fascia ini. Untuk apa aja, karena dia biasa pakai yang namanya gunting atau pisau atau apa, ini kan hands on langsung. Oke. Sebelum saya tutup, kayaknya William perlu dirilis. Ya. Dirilis ini. Sini Will, coba Will, sini. Biar loh, kan masa teman-teman harus tahu Will. Teman-teman harus tahu sebetulnya tuh seberapa nggak sakit sih gitu loh, seberapa nggak sakit gitu. Apa di sini aja di mana? Supaya William kelihatan. Mau di tempat mau di. Di sini. Apa? Ini gini aja kan. Enggak apa-apa. Kasih kursi aja sebelahnya. Oh iya. Sebelahnya. Sampai kan langsung bingung kan sebelahnya. Bener Mbak Nana, Cik jangan capek-capek loh, Cik. Dia udah mati-mati. Lebih capek ya. Agak digeser aja supaya William in frame. Nah, Will, kamu harus mencoba ini membuktikan. Yang pertama membuktikan apakah fascia release ini tidak sakit ya kan? Kan cuman kayak digigit semut nih Will ya kan? Yang kedua nanti efeknya seperti apa kamu harus kasih testimoninya ya.
silakan Oke, diapakan terserah lah. Oke, sekarang lihat si William ini Oke. tipe baunya kayak apa coba dilihat. Biasa dulu, biasa aja, normal. Ya, kalau biasanya nggak gini. Kayak Gimana apa? ya normalmu, Biasanya normal. gini. Gitu. Nah, coba lihat bau kiri sama kanannya. Tinggi mana? Tinggi yang kanan. Oke, berarti Tinggi yang kanan. kiri pendek. Terus tipe baunya dia rounded ke depan atau ke belakang? Dia lebih cenderung ke depan. Iya, bungkuk ya. Heeh. Ya. Sudah siap? Tak tanya, kamu sering sakit pinggang nggak kalau bangun tidur? Enggak. Nggak pernah. Enggak. Terus kalau duduk kamu posisi enak begini. Gini. Gini ya. Coba sekarang posisinya aku ganti duduknya dia. Duduknya kamu posisinya enak. Kacamata begini. dicopot aja, kacamata. Supaya gue ngeliat karena nggak boleh merem. Iya, nggak boleh merem. Nggak Nggak boleh merem, ada sana. Nggak boleh merem, Nah, nggak boleh merem. diam dulu. Kamu biasa duduknya pas duduk begini, begini ya, duduknya ya. Iya, siap. Sekarang sombongin dadanya. Sombongin dadanya gimana? Weh, yang benar, yang benar. Nah, sombongin, terus perutnya masukin. Dadanya turun. Enak nggak rasanya? Enggak. Nggak enak. Nah, kan nggak enak kan? Sini. Oke. Rasanya enak nggak posisi yang tak benerin tadi duduknya? Enggak terlalu. Nggak terlalu. Terus Nggak, kamu nggak. balik lagi ke badanmu sendiri yang tadi. Enak? Berarti tubuhnya pinter cari posisi yang paling Oh enak. iya, ya. iya sih betul. Kalau betul. dibenerin dia nggak enak karena kebiasaan habitnya dia selalu bahunya dan lumbarnya selalu tailbone ke dalam. Oke. Ya, bayangin bagian tulang ekornya selalu ke dalam, harusnya kan agak keluar dikit tuh Heeh. tulang ekornya. Nah ini tak bikin tulang ekornya keluar dia sakit. Nah, nggak nyaman, bukan sakit nggak nyaman. Ya, udah siap ya? Begini, kamu tegap biasa aja. Lihat temennya kanan kirinya, oke. Nah, Nggak boleh merem, nggak boleh merem ya, nggak boleh merem. iki wongnya slow kok, ketok itu bener gak? Aman aja. Iki wongnya slow. Stroke. Lagi sisi ini. Oke. Kamu laki apa? Perempuan? Laki. Laki. Oh, laki. Oke. Dibuyon kowe. Pendelik temenmu. Sakit. Loh kok sakit belum dia pakai sakit kok? Ya takutnya sakit. Oh, sakit. Belum. Lihat muka. Enggak boleh merem. Masa itu bentar. Enggak boleh merem. Nggak boleh merem. Makanya nggak boleh pakai kacamata. Yesus. Iya, nggak boleh merem. Ini sekelas Nabi. Oh ini enak ini. Enak ya, enak. Kok enak? Geli, Pak. Geli. Soalnya gini, orang geli sama sakit itu nggak enak banget. Orang geli sama sakit. Iya, Kalau orang iya. sakit tok bisa nahan geli, tapi geli plus sakit nggak enak banget rasanya. Geli banget ini. Heeh. Kok bisa ada yang responnya Karena sakit, ada yang Nah, geli? dia kan memang dari dulu memang udah gelian, bener nggak? Ya mungkin. Loh kok Lagi mungkin? mana? Wah, dia kan Kan geli nggak? hidup-hidupmu. Nah, kan geli kan? Hidup-hidupmu. Gelian. Kok mungkin? Ya kan ada yang kena gini-gini. Oh, iya. Iya, dia orang gelian. Heeh. Kalau geli Ini udah geli nih, Mbak. Udah geli nih, Mbak. Oke. sakitnya double kalau orang geli. Tuhan Yesus. Tahan. Enggak tahan. Meninggal. Harus tahan. Meninggal. Tahan. Why? Tahan dulu. Kan harus Bisa, kasih Mas. enggak kan kamu harus memberikan testimoninya nanti. Iya kan? Sakit Enggak. iya. Iya kan tahan dulu. Masa harus dipegang lintang? Pegang gini. Loh, Tuhan. wah aku nggak ngapa-ngapain nggak sakit. Geli, Mbak. Geli. Kau pegang tanganku. Iya, salaman dulu salaman. Nah, salaman gitu. Nah, relax. Nggak boleh merem. Yes. Iya, kalau benar. Iya. Iya, ada Tuhan Yesus. Iya, entelek. Tuhan Yesus. Ya. Wah, kesurupan dia. Tuhan. Itu baru satu titik, Will. Lemes langsung. Enggak lemes sih, sakit. Sakit. Ya. Nah, tarik napas panjang. Itu pendek. itu pendek. Oke, satu lagi. Coba. Satu lagi. Sebentar dulu. Kamu jangan kayak bebek. Nah, coba sekarang nih ya. Nah, agak mundur ya. Nah, lihat bahunya dia sekarang. Apa? Oh, di Geli, cuma Mbak. Ini geli gak sakit. Oh, ini sakit. kan pelan-pelan. Tahan. Tidur dulu, Pegang tanganku. Kamu mau bahunya enak enggak? Boleh. Nah, oke, nah. Pegang tanganku. Wih, Mama. Nanti ingat mamanya dia. Ingat mamanya dia. Belum tarik nafas, Mas. Sumpah. Lemes? Belum. Tangannya lemes enggak?
Belum. Belum Ya, lagi sakit berarti. nih. Lagi sakit, iya. Bisa nyolek-nyolek. Gimana? Coba lihat. Wow, pegang sini sakit terus. Iya. Tegak yang benar, benar. Nah. Mbak, pindah aja boleh nggak? Ya boleh makanya. Ya kan Karena satu-satu nanti nggak ini seimbang, kan nggak ini yang tinggi seimbang. tadi. Ini tinggi tadi kan? Ya. Belakangnya gitu masa belakang. Ya sebentar dulu. Nah, bentar ya. Ini kita Wah, rilis. ini enak, ini Ini benar. nanti kita rilis bagian si skapulanya. Tadi aku rilis bagian elevator skapula. Oh. Elevator. Ini elevator skapula. Nanti kita rilis bagian pectoral minernya sama Banget majornya. di belakang, Mbak. Gimana nih? Tang, dipegangin lah, Tang. Ini dipegangin aja. Dipegangin aja. Diam dulu. Diam. Dipegangin Nah, aja ini ya. Wah, tapi sakit. Diam dulu, pegangin aja, pegangin ya. Pegangin dulu. Diam. Oh, ini mah enak ini. Iya, kan Kali kasih ini enak dulu. enak nih. Enak banget nih skapulanya dirilis. Ini kalau patah gimana, Mbak? Nggak ada yang patah, mana ada patah. Kalau patah mah dibacok. Ntar patah langsung. Ya. Oke, ada lagi. Sini, sebelah sini. Waduh. Iya. Aman aja. Katanya apa? Nanti itu Katanya aman. Katanya aman. Awalnya gimana sih? Iya. Lama-lama menikah. sakitnya menderita. Lama-lama menikah. Coba pelan dulu, bentar. Diam dulu kok gimana sih? Kamu gak pernah ke gereja kan? Ngomongnya Tuhan Yesus sekarang, gak pernah ke gereja soalnya. Betul. Ketahuan berarti kan? Ketahuan Tanya kan? mamaku, tanya mamaku. Mamamu Setahun sekali mamamu kan? di rumah, diam dulu. Mamamu di rumah. Iya. Halo. Sebentar dulu. Relax, diam. Ini mau request apa nih? Mau jadi orang? Nah, Mau dia kan terlalu banyak terlalu aktif gitu. Ya, Kayak bagus dong. sugeras, tapi kalau dia tuh lebih kayak sugeras gitu. Oke. Nih, lebih agak di cool down dikit lah. Aku yang request boleh nggak, Mbak? harus orang yang di dekat kamu yang request. Ayo. Kamu jauh dari orang tua toh? Wow. Langsung tahu. Banyak doxing. Jangan nangis ya. Jangan nangis. Ini saat sini Jangan nangis. Tuhan Yesus. Aku pegang di hatinya dia sedih loh padahal. Apa? Lagi seneng, Mbak? Enggak, aslinya kamu kan mulutnya doang. Oh, iya. Iya. Kalau mau nangis, keluar air matanya nggak apa-apa ya. Kalau kentut ya. Terus ditabok bokongmu. Sorry. Dia itu kalau udah aku ngomong sedih, dia tuh sukanya langsung bercanda, langsung mengalihkan. Kelihatan. I feel it. Iya. Iya. Jangan mengalihkan ya. Udah lepasin aja. Jangan jadi orang kuat. Hah? Ya, tarik nafas. Lilin patalin. Iya. Mam. Nafas. Melek matanya. Sakit banget. Belum satunya belum. Lemes langsung. Sakit. Ya bener, nangis kalau nangis sakit, Mbak. Nggak apa-apa. Terus? Keluarin air matanya sama teman-teman. Enggak keluar Nggak masalahnya. keluar. Laki soalnya. Nek perempuan pasti langsung keluar. Laki. Terus udah nih, Mbak. Belum satu lagi. Satu lagi kan tadi mau bilang satu lagi sini. Relax. Ini relax ya, relax. Waduh, harus relax. Diam dulu. Tuhan. Ini kentut lagi, Pak. Halo, Mama. Ini ya, udah begininya masih. Mantap juga. Mending kena karang ya. Serius. Coba diceritain dikit. Sekarang tanganmu Belum kerasa sih, masih sakit di sini, Mak. orangnya keras. Iya. Tapi depannya doang begini. Depannya dia nyanyi dengan sininya. Bisa Erik ya ini ngasih tahu kan ya? Ngasih tahu dong, ngasih iya. tahu. Rasanya sakit. Mantap. Apalagi yang harus dikasih tahu, Mas? Kalau di kopi itu biasanya kita nyebutnya aftertaste. Gimana aftertaste-nya? Aftertaste
Jujur badan apa namanya kalau berbekas. Oh, berbekas. Berbekas. nempel. Masih nempel. Kayak nempel di dalam. Ini sini sakit banget Mas. Ini patah. Kok patah? Kalau patah sih enggak, kalau patah sih enggak. Ini zaman Odysseus dulu perang Mas. Enggak pernah kayak gini. Odysseus aja sekelas kayak gitu, berotot kayak gitu Mas. Nangis dia ini Mas. Saya baru pernah merasakan neraka nih teman-teman. Di sini. Enggak ada neraka. Kok neraka? Sakitnya Mas. Sakitnya tuh di sini bukan di sini. Oh. Tapi enak sih. Sebenarnya enak. Iya lama-lama enak. Napas panjang, tarik napas, buang napas. Pakai mulut apa hidung? Mulut boleh, hidung boleh. Halo. Beda, kan beda. Oh iya. Ya, jujur enak banget ya. Saya rasanya jadi lebih lemes. lebih rileks. Oke. Dah. Oh gitu. Udah. Iya, dia maunya lagi. Jadi apa yang tadi sebetulnya tuh di treatment ke William ya? Untuk mungkin waktu saya pegang William, dia tuh orangnya sebenarnya anxiety-nya tinggi juga. Overthinking dia. Banget. Iya. Tuh. Overthinking. Terus saya megang William tuh rasanya tuh ada kesedihan di hatinya William, tapi dia nggak bisa cerita ke orang lain. Tapi kok bisa tahu? Ya, Kok bisa tahu? makanya saya juga bingung ya. Itulah kalau udah belajar fascia dia akan ngerti tubuh klien yang kita pegang. Oke, itu Ini kalau saya mau nangis loh. nyalur Nggak ngerti. gitu. Itu kalau orang bilang katanya mungkin kayak ini ya, intuisi pakar katanya Kayaknya gitu. sih. Iya kan, intuisi pakar. Kalau orang musisi hebat itu dia dikasih genjrengan tuh dia langsung tahu ini tuh kunci apa gitu, intuisi pakar gitu. Kok jadi Mei yang sedih? Iya, transfer. Kok bisa ya tapi Iya, hatinya dia begitu. Jadi aku nggak, kalau kliennya nggak bisa sedih, biasanya aku yang kena. Coba sini bilang, saya bilangin. Sini. Tuh, sini. Sini dulu sini. Sini. Wow. Apa ya? Enggak, maksudnya saya tuh enggak sedih Mas. Coba, masa nggak sedih? Enggak, Mbak. Coba. Enggak. Halo guys. Lagi. Enggak Itu sih. iya. Mungkin dia kan orangnya Aku lucu sedikit kan. dapat sih apa yang di ini. Lucu kan dia orangnya kan, tapi dia begitu. Di sini sudah sama William lama nggak? Lama. Iya, saya lama. Ya. Dari kecil, Pak. Nah, iya kan? Musik sedih dong. Enggak deh. Tapi dia kayak gitu kalau lagi kena, dia nggak bisa tuh dipaksa untuk melankolis gitu, dia nggak bisa. Nggak bisa, dia keras, saya bilang dia orang yang keras, nggak bisa. Kalau ada dikit mau nyentuh, dia mengalihkan. Iya. Hantam musik dulu. Oh, oke. Gitu. Bisa kerasa ya. Iya, setiap aku ngerilis orang tuh pasti orang itu sedih langsung ngetransfer ke aku. Pasti itu, nggak mungkin nggak. Kalau cowok itu hampir 10% lah. Thank you ya. Hampir 10% yang seperti itu. Dia nggak bisa nangis ya. Hampir 10% nggak bisa nangis. Di dalamnya dia bener mau nangis nggak bisa ngeluarin karena mungkin pride-nya si laki-laki. Kalau perempuan kan lebih gampang karena dia punya emosionalnya tinggi dibanding laki-laki. Kemarin Nusa nangis. Karena sakit tapi. Sakit iya. Oh gitu, bisa ya. Wow. Ternyata ini ya. Memori kita nggak cuma di otak tapi juga di tubuh kita ya. Iya, betul. Nyimpennya di tubuh sebenarnya sih, bukan di otak. Otak kan cuma Nyimpennya di menerima. tubuh Iya, ya? otak tuh pinter diperintah. Kalau kita perintahin otak itu kan perintah, oh ya, ambil handphone ya. Kan yang merintah mulut. Yang ngomong mulut, yang perintah otak ambil. Tapi yang paling pintar tuh sebenarnya bukan si otak, fascia tuh lebih pintar dari otak. Fascia lebih pintar daripada otak. Iya. Keren. Kalau mau baca jurnalnya, ada kok jurnalnya. Ada jurnal ilmiahnya Tentang ada ya? fascia, pinternya otak sama fascia pintar mana. Itu ada jurnalnya juga. Ini kalau William di full treatment bahaya nih. Lebih terpercaya. Tapi habis
biasa kalau orang yang tipe-tipe William ini kalau udah di treatment full body, dia akan nggak bisa nangis, cuma dia akan bertanya-tanya pada dirinya. Oh, seru banget. Oke, sebelum podcast ini jadi podcast yang syahdu dan menyedihkan, terima kasih Mei udah hadir di sini. Ya, thank you udah sharing-sharing. Ini adalah sebuah ilmu baru buat kita bahwasanya di tubuh kita tuh ternyata tuh penuh akan fascia juga dan ternyata itu tuh berdampak luar biasa besar ya di kehidupan kita. Nggak cuma di bagaimana kita bergerak, tapi itu bahkan juga di kehidupan kita sehari-hari. Di kehidupan kita sehari-hari. Sukses terus buat teman-teman yang pengen nyobain fascia rilis ataupun pilates yang nggak cuman movement ya kan, tapi ada apa namanya prehab dan rehabnya gitu kan. Jangan lupa follow juga Harmony Studio ya. Instagramnya apa sih? Harmony Studio. Oh ini. Oh iya. Ya, Harmony Studio, dia ada di Jogja di Jalan Palagan. Thank you sekali lagi Mei. Sama-sama, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment teman-teman semuanya, and see you in the next video. Bye.